Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala di kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Shadaqallahul azim. Kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah. Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar bermohon kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin yang kami muliakan, di awal khutbah ini khatib ingin mengajak diri khatib dan pintu kepada kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup kalau kita mati tidak membawa titel takwa. Sebanyak apapun uang kita, sebesar apapun pengaruh kita, kalau kita meninggal dunia tidak membawa berpikir takwa, gagallah kita kaum mukminin. Untuk itu khatib harus pastikan diri khatib orang bertakwa, dan kaum mukminin semua pastikan bahwa kaum mukminin adalah orang bertakwa. Apa tanda takwa? Baik hubungan kita dengan Allah dan baik hubungan kita dengan sesama kita. Kaum mukminin yang kami muliakan, Senin dini hari yang lalu kita di Kota Padang dikejutkan dengan gempa. Dini hari kira-kira jam 4 dan boleh dipastikan banyak orang yang terjaga dan bangun dan mereka keluar dari rumah. Kenapa mereka keluar dari rumah? Berarti mereka takut tertimpa gempa, tertimpa runtuhan, maka mereka keluar. Dan sayangnya kami melihat kaum mukminin setelah berapa saat kemudian sudah mulai tenang, mereka masuk kembali ke rumah dan melanjutkan tidurnya. Padahal tinggal beberapa menit lagi azan subuh berkumandang gitu. Mereka dibangunkan oleh Allah, mereka tersentak, mereka ketakutan. Kemudian setelah tenang kembali, mereka tidur. Padahal itu skenario Allah untuk membangunkan kita. Ada peluang tahajud di sana. Ada peluang minta ampun di waktu sahur di sana. Ada peluang untuk baca Al-Quran di sana. Tapi tidak diambil peluangnya. Kenapa kaum mukminin? Karena mereka takut tertimpa gempa, tapi tidak takut tertimpa terlewat subuhnya. Nah, ini yang bahaya kaum mukminin. Kalau ada kita yang seperti itu, mulai sekarang tersentaklah, sadarlah kita kaum mukminin. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan itu kaum mukminin bukan tertimpa gempa, tertimpa api neraka. Itu yang kita khawatirkan kaum mukminin. Kalau kita lewat subuh kita tidak salat subuh, itu jelas kita berani melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Terlewat subuh kita tidak takut, sementara terlewat subuh itu tanda orang yang akan masuk api. Makanya dalam kesempatan khutbah yang singkat ini kaum mukminin, Khatib sengaja mengambil tema ini tentang gempa ini. Mudah-mudahan ada iktibar bagi kita, karena kita tidak lama lagi hidup di dunia ini kaum mukminin. Kalau kita lihat Al-Quran kaum mukminin, sekurang-kurangnya ada 4 ayat yang Allah gambarkan tentang gempa ini. Ada di surat Al-A'raf dengan lafaz yang sama masing-masing di ayat 78,
Ini kasus gempa yang menimpa umat Nabi Soleh. Apa kata Allah di sini? Fa'azathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Itu Al-A'raf 78. Di Al-A'raf 91-nya dengan redaksi yang sama tapi terjadi pada kasus umat Nabi Shu'aib, Allah berfirman, fa'azathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi sehingga pagi harinya mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Kemudian kami muliakan tidak jauh beda dari kedua ayat ini pada surat Hud ayat 67. Kembali Allah menunjukkan kasus gempa yang menimpa umat Nabi Soleh. Apa kata Allah? Wa azal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Dan orang-orang yang aniaya itu ditimpa suara gemuruh, lalu mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Kemudian kamu dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah ungkapkan kasus gempa yang dialami oleh umat Nabi Shu'aib. Apa kata Allah? Fa'azzabuhu fa'akazuhumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Lalu mereka mendustakan Shu'aib. Kemudian mereka disiksa dengan gempa besar. Lalu di pagi hari mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Ada 4 ayat Allah gambarkan tentang gempa kaum mukminin. Ini yang sudah terjadi, dan Al-Quran ini menggambarkan kaum mukminin sejarah tempo dulu, sejarah sekarang, dan sejarah yang akan datang. Dan gempa-gempa berikutnya akan datang dan pasti datang kaum mukminin. Inilah yang harus kita ambil iktibar. Apa yang harus kita ambil iktibar? Ya, kalau memang akan bakal terjadi gempa, tentu hati-hati kita. Hati-hati kita. Kalau dalam membangun rumah, pastikanlah yang kita bangun itu kokoh sekokoh-kokohnya. Itu iktibar. Kemudian yang kedua, kita melihat kisah yang Allah gambarkan dari 4 ayat tadi, bahwa gempa itu urusan Allah. Allah yang tahu kaum mukminin. Ya, tidak perlu pulang kita melihat apa kata BMKG. Bolehlah BMKG punya urusan tanggung jawab seperti itu. Kita tidak akan lihat seperti itu. Apa kata BMKG 2 hari lagi gempa enggak, 3 hari lagi gempa enggak? Jangan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan kita dengan kaum mukminin. Kemudian yang ketiga yang harus kita ambil iktibar kaum mukminin, Allah gambarkan kisah gempa itu disebabkan karena kedurhakaan umat Nabi Soleh dan kedurhakaan umat Nabi Shu'aib. Makanya kaum mukminin, kalau kita ingin selamat, jangan diundang-undang gempa itu. Kalau banyak maksiat kita seperti umat Nabi Shu'aib, banyak maksiat kita seperti umat Nabi Soleh, berarti kita mengundang gempa itu kaum mukminin. Maka tanggung jawab kita mengajak diri kita dan keluarga kita untuk sejauh-jauhnya dari maksiat. Kalau kita tidak mampu merubah masyarakat, mengajak masyarakat untuk taat, minimal diri kita kaum mukminin. Kalaupun terjadi gempa kaum mukminin, kita hanya tertimpa gempa dan insya Allah terhindar dari tertimpa api neraka. Sebenarnya kaum mukminin, yang paling kita khawatirkan itu bukan gempa kaum mukminin. Yang paling kita khawatirkan itu adalah kiamat. Itu yang kita khawatirkan. Kiamat itu yang kita takutkan. Dan kiamat itu pasti terjadi. Firman Allah yang Khatib bacakan tadi di awal khutbah tadi, jelas-jelas Allah gambarkan kepada kita, Idza zilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan seluruh isinya. Bayangkan kamu ini bagaimana jasadnya itu. Kalau gempa yang Senin ini hari itu terjadi di Nias, terasa di Bukit Tinggi, terasa di Padang, hanya di situ. Tapi ketika Az-Zalzalah Allah berlaku, maka seluruh dunia, seluruh bumi merasakannya.
Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi kok? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepada bumi untuk bergoncang. Jelas dan nantinya Allah mengatakan Allah perintahkan bumi untuk bergoncang, kaum mukminin. Ini tidak ada alasan kita takut, kaum mukminin. Kita hamba Allah, bumi juga hamba Allah. Maka tidak ada urusan kita sedikit pun dengan gempa. Itu urusan Allah dengan bumi. Allah khalik bumi, makhluk itu urusan Allah dengan makhluknya. Urusan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma izi yasdurun nasu asdatal liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, berjemaah-jemaah, kaum mukminin. Setelah kita dimatikan oleh Allah, kemudian kita dibangkitkan berkelompok-kelompok. Ada kelompok main domino, ada kelompok game online, ada kelompok judi berkumpul bersama-sama, ada juga kelompok orang soleh, kelompok jemaah zikir, kelompok jemaah masjid. Sekarang kita masuk kelompok mana? Kita pilih sekarang, mau kelompok game online, judi online, kelompok orang soleh, kelompok ahli zikir. Sekarang kita tentukan. Kalau kita sekarang ini kelompok judi online, setimpa gempa, nanti kita akan dikumpulkan semua sama-sama penjudi-penjudi online dan digiring semuanya ke dalam api neraka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, sekecil-kecilnya, pasti akan Allah balas. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun sekecilnya, pasti Allah balas. Inilah yang kita takutkan, inilah kita takutkan, kemudian bertanggungjawabkan perbuatan kita. Maka terapi gempa adalah terapi kiamat, gempa pasti terjadi dan kiamat pasti terjadi. Kapan terjadi? Mungkin sebentar lagi. Untuk itu jangan tunda-tunda, mulai sekarang sampai meninggalkan dunia ini, yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Faqtabiru ya adil amsal la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi firwarhamhu anta ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.